إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang semoga Allah selalu menjaga kita. Pertama-tama khatib ingin bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dari rukun khutbah. Yang dimana kalau kita tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka khutbah kita tidak sah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian khatib ingin memberikan wasiat untuk diri khatib pribadi dan untuk jamaah semuanya, yaitu wasiat takwa. Kenapa wasiat takwa? Karena memang wasiat takwa juga termasuk rukun khutbah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Lalu kenapa kita senantiasa diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berwasiat dengan wasiat takwa? Iya, karena faqad fazal muttaqun. Orang yang bertakwa adalah orang yang menang. Kenapa harus takwa? Karena innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan-amalan dari orang yang bertakwa. Kenapa harus takwa? Fa inna khairaz zadit taqwa. Karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita pada Allah Azza wa Jalla. Dan ketakwaan adalah modal besar kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara? Ya. Hari di mana nanti orang-orang bertakwa itu digiring masuk ke surganya Allah Azza wa Jalla. Maka senantiasa kita perlunya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah yang mungkin sekitar kurang lebih 12 hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ada 10 hari yang luar biasa jamaah. 10 hari yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang amalan kita tersebut beramal di 10 hari Allah paling cinta. Bahkan sampai para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah pahala jihad tidak bisa menandingi pahala 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Pahala jihad pun tidak bisa menandingi kecuali orang yang berjihad kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji min dzalika syai'. Dia keluar dengan hartanya, dia keluar dengan jiwanya, dan dia gugur di medan perang. Ini pahala yang bisa menyeimbangi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah sampaikan kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah agar kita bisa meningkatkan ketakwaan kita bisa mengupgrade amal-amal soleh kita. Karena kita butuh dengan pahala jamaah.
Kita butuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pahala adalah sebab datangnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man rajahat hasanatuhu ala sayyi'atihi biwahidah dakhala al-jannah." Orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya walaupun satu, walaupun selisihnya satu, kata Ibnu Mas'ud, dakhala al-jannah. Mungkin matematika kita manusia, ketika kita punya pahala 50, kita punya dosa 49, maka masuk surga. Ini adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Berkaitan dengan masuknya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ada kisah yang bisa kita petik, kisah yang menarik dari Ibrahim dan keluarganya alaihi wassalatu wassalam. Ya. Nabi Ibrahim itu dikatakan di dalam Al-Quran, beliau berdoa sama Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh, berikanlah aku anak yang soleh. Nabi Ibrahim senantiasa berdoa. Tapi apakah langsung dikasih anak sama Allah Azza wa Jalla? Enggak. Nabi Ibrahim itu dikasih anak sama Allah Azza wa Jalla ketika usia beliau 86 tahun. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam Qasasul Anbiya. Tapi Nabi Ibrahim tidak menyerah. Ya, kemudian di umur 86 tahun Allah berikan Nabi Ibrahim anak Ismail alaihissalam. Kemudian ketika anak itu sudah dilahirkan, Nabi Ibrahim langsung diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Disuruh membawa anaknya dan istrinya dari negeri Syam, Palestina, berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah. Yang di saat itu Mekah belum ada apa-apa. Ya, tapi perintahnya seperti itu. Maka Nabi Ibrahim dengan ketauhidan yang benar, dengan cintanya kepada Allah yang benar, dan dengan ketakwaannya, Nabi Ibrahim pasrah dengan perintah Allah. Nabi Ibrahim laksanakan. Nabi Ibrahim bawa keluarganya menuju ke Mekah. Ya, diletakkan di tempat yang namanya Dauhah. Dauhah ini tempat keluarnya Zamzam. Ketika sudah diletakkan istri dan anaknya, tiba-tiba Nabi Ibrahim berjalan meninggalkannya. Maka sebagai seorang istri, Hajar alaihissalam bingung dan keheranan. Lalu bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukunahu bi hadzal wadi laisa fihi anisun wala syai'?" Wahai Ibrahim, kau mau kemana meninggalkan kami di sini? Di sini nggak ada apa-apa, tidak ada hewan, tidak ada manusia. Kemana kau mau meninggalkan kami? Wa qalat dzalika miraran. Terus ditanya sama Hajar alaihissalam. Wa ja'ala lam yaltafit ilaiha. Tapi Nabi Ibrahim terus berjalan, tidak menjawab panggilan istrinya. Karena memang perintah Allah hanya disuruh ditaruh di situ. Maka keluarlah pertanyaan yang berawal atau bermuncul dari keimanan seorang istri yang soleh. Keluar dari kecintaannya kepada Allah yang luar biasa. Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu? Maka baru di situ Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am, iya, Allah yang memerintahkanku." Tapi mendengar hal demikian, makin kuat keimanan seorang Hajar alaihissalam, makin kuat kecintaannya dan makin kuat tauhidnya. Seraya beliau mengatakan, "Idzan la yudayyi'una." Kalau begitu Allah nggak bakal menyia-nyiakan kami. Tsumma raja'a. Akhirnya melihat Nabi Ibrahim, ya udah, Siti Hajar kembali ke tempat di mana diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Singkat cerita, persediaan air mulai habis. Ya. Anaknya Ismail alaihissalam mulai menangis. Maka di situ Hajar berusaha untuk mencari air. Beliau jalan dari Bukit Sofa, ya. Beliau naik ke Bukit Sofa melihat mungkin ada air di sana, ternyata tidak ada. Kemudian melihat ke arah Marwah, mungkin ada air di sana. Terus dilakukan sampai 7 kali. Ya, inilah bukti dari tauhid. Inilah benarnya tawakal, menyerahkan perkara kita kepada Allah Azza wa Jalla, tapi tetap mengambil sebab-sebab. Maka pada saat itu, ketika sudah 7 kali, ada malaikat yang berdiri di dekat anaknya. Wa daraba bi'aqibihi wa janahihi. Ya, dalam riwayat dikatakan malaikat itu menghentakkan kakinya atau menghentakkan sayapnya sampai akhirnya keluar air Zam-Zam. Subhanallah. Ini dari keimanan Hajar alaihissalam. Bahkan kata Nabi SAW, "Fadzalika sa'yun nasi bainahuma." Itu adalah awal mula disyariatkannya ibadah sa'i. Kata para ulama,
Antum bayangkan, karena benarnya ketakwaan seorang Hajar, berapa banyak pahala yang didapatkan. Orang yang sekarang melakukan ibadah haji, ibadah umroh, maka pahalanya mengalir untuk Hajar alaihissalam. Dan berapa banyak orang yang minum zam-zam di zaman ini, khususnya di negeri Saudi Arabia. Berapa banyak orang yang meminumnya. Ini pun karena hasil dari ketakwaan Hajar alaihissalam. Bahkan kata Nabi SAW, rahimallahu umma Ismail laula ajilat lakana zamzam ainan ma'inan. Ya, semoga Allah merahmati ibunya Ismail, yaitu Hajar. Kalau Zamzam tidak dikumpulkan, ya, tidak dihalangi oleh tanah-tanah, lakana zamzam ainan ma'inan, maka negeri Mekah mungkin sekarang sudah menjadi sungai, banjir karena air Zamzam. Tapi berkat keimanannya, subhanallah, sekarang betapa banyak orang yang meminum air Zamzam dan pahalanya mengalir buat Hajar alaihissalam. Lalu ketika Nabi Ismail sudah dewasa, apakah berhenti ujian? Enggak, diuji lagi. Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Dan sebagaimana yang kita ketahui, ru'yatul anbiya wahyun, mimpinya para nabi adalah wahyu. Tapi lagi-lagi keluar jawaban yang penuh keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Jawaban anak yang soleh, Ismail alaihissalam. Beliau mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapatiku orang yang sabar. Subhanallah. Lalu ketika sudah mau disembelih, sudah dalam posisi mau disembelih, wa fadainahu bidhibhin 'azim, Allah gantikan dengan sembelihan yang besar. Kata para ulama juga di sini, karena keimanan, ketakwaan dan tauhidnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka setiap orang yang melakukan kurban pahalanya mengalir untuk mereka. Makanya kata para ulama, hikmahnya dari ibadah kurban salah satunya adalah ihya'u sunnati Ibrahim, menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dari dua kisah di atas, ya, dua kisah dari Hajar dan Ibrahim bersama anaknya, kita bisa mengambil pelajaran, yaitu pelajaran takwa. Wallahi jemaah, kita sangat membutuhkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla untuk modal besar masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana tadi kita katakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, hari di mana orang-orang bertakwa itu digiring masuk ke surga. Kita sangat butuh dengan ketakwaan jamaah. Kita sangat butuh dengan istiqamah. Karena surga itu nggak gampang. Surga itu nggak mudah. Bukankah Allah mengatakan, am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalu min qablikum, padahal belum datang kepada kalian ujian yang menimpa kaum muslimin sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad dharra, mereka ditimpa dengan penyakit, ditimpa dengan kemiskinan yang luar biasa, ditimpa dengan ketakutan yang luar biasa, zulzilu, sampai dunia digoncangkan untuk mereka. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai para nabi saat itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ini semua butuh ketakwaan jamaah. Kita bisa menghadapi ujian-ujian di muka bumi ini dengan ketakwaan. Maka khatib berwasiat, selalu kita meningkatkan ketakwaan kita, selalu kita meningkatkan keimanan kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan takdir kita setelah kematian. Yang kita tahu, yang sudah pasti adalah kita akan mati semuanya. Maka kita tingkatkan ketakwaan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى والرسول المجتبى ونبي المرتضى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jamaah rahimakumullah. Di khutbah kedua, khatib ingin membawakan satu hadis Nabi SAW, dan hadis ini sering sekali kami angkat ke mimbar-mimbar kita, sering kami angkat ke dalam pelajaran-pelajaran kita. Hadis ini mengandung motivasi agar kita ingin selalu meningkatkan ketakwaan kita. Ya, dikatakan bahwasannya ja'a rajulun minal a'rab ila Nabi SAW. Datang Arab Badui bertemu dengan Nabi SAW. Arab Badui, Pak, Arab dari kampung, bertemu dengan Nabi SAW. Fa'amana bihi wattaba'ah. Lalu Arab Badui tersebut beriman kepada Nabi SAW dan mengikuti Nabi SAW. Wa qala uhajiru ma'ak. Dan orang tersebut, Arab Badui tersebut mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin berhijrah bersamamu ke negeri Madinah. Ya. Fa'ausa bihin Nabi SAW ba'du ashabi. Maka Nabi izinkan. Nabi izinkan, dan bahkan Nabi memberikan wasiat kepada para sahabatnya untuk perhatikan urusan orang ini. Subhanallah. Orang baru masuk Islam, Nabi suruh langsung perhatikan urusan orang ini, bantu apa yang dia butuhkan. Ya. Kemudian ketika setelah berhijrah, falamma kanat ghazwatun ghaniman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu terjadi peperangan. Ketika terjadi peperangan, Nabi mendapatkan harta rampasan perang. Ghanimah, mendapatkan harta rampasan perang. Wa qasama li ashabihi, lalu Nabi bagikan kepada sahabat-sahabatnya. Wa qasama lahu, dan orang yang baru masuk Islam tadi, Pak, dapat juga jatahnya. Lalu ketika diberikan, orang Badui tadi bingung. Mahadha, apa ini? Kata para sahabat, qasmun qasamahu laka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagianmu, Nabi telah memberikan kepadamu. Lalu dibawa harta itu, Pak, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahadha ya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qasmun qasamtuhu laka. Itu bagianmu, silakan dinikmati. Tapi keluar pernyataan yang luar biasa dari Arab Badui tersebut, Pak. Beliau mengatakan, ma'ala hadza taba'tuka ya Rasulullah. Bukan karena harta aku mengikutimu ya Rasulullah. Walakinni taba'tuka ala an urmaha huna bisahmin. Tapi aku mengikutimu, aku pengen anak panah nancap di sini. Fa'amuta wa adkhulal jannah. Lalu aku mati dan masuk surga. Subhanallah. Lalu Nabi mengatakan, intasduqillaha yasduq. Kalau engkau betul dengan ucapanmu itu, engkau jujur dengan keimananmu, maka Allah akan berikan itu. Tsumma labithu qalilan, lalu berdiam sejenak. Tsumma nahadu fil qital, kemudian perang kembali berkecamuk. Ya, perang kembali berkecamuk. Fa'ata bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhmalu. Lalu salah seorang sahabat membawakan satu jenazah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad asabahu sahmu haitsu asyar. Satu jenazah tadi ada anak panah nancep di sini. Maka Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Huwa, apa ini orang yang tadi pengen minta nancep di sini anak panah lalu dia mati dan masuk surga?" Maka kata para sahabat, qalu na'am. Iya ya Rasulullah, ini orang yang tadi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqallaha fasadaqah. Orang ini betul-betul jujur kepada Allah dan Allah telah berikan apa yang dia inginkan. Subhanallah. Orang baru masuk Islam, Pak, tapi jujur dengan ketakwaannya, Allah kabulkan dia masuk surga. Kenapa kita katakan dia masuk surga? Karena ada persaksian dari Nabi SAW. Bahkan orang Badui tadi, Pak, bukan hanya spesial di langit, tapi dia juga spesial di dunia. Apa spesialnya? Wa kaffanahun Nabi SAW fi jubbatin Nabi. Nabi kafani langsung dengan jubahnya Nabi SAW. Wa qaddamahu, lalu Nabi letakkan di depan. Wa shalla alaihi, Nabi sholati langsung. Bahkan di dalam sholatnya keluar doa khusus untuknya. Nabi mengatakan, Allahumma inna hadza abduk, ya Allah ini hambamu ya Allah, kharaja muhajiran, dia keluar berhijrah di jalanmu, faqutila syahidan, dia mati dalam keadaan syahid ya Allah, wa ana syahidun ala dzalik, dan aku bersaksi bahwasanya dia mati dalam keadaan syahid. Subhanallah. Ini buah dari ketakwaan jamaah. Oleh karena itu, khutbah yang singkat ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah kumpulkan kita kelak di surganya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم لا تجعلنا من أهل المعصية، اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم واجعل من مات منهم من الشهداء، اللهم انصرهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالثلاث: بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهاكم عن ثلاث: عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.